Bab 2. Malapetaka itu masih diingat benar oleh semua orang Dukuh Paruk. Seorang nenek telah belasan kali menceritakan kepada Rasus, cucunya yang tentu saja nenek itu adalah nenekku sendiri, karena di Dukuh Paruk hanya ada seorang bernama Rasus, yaitu diriku. Sayang, Dukuh Paruk dengan segala isinya, termasuk cerita nenek itu, hanya bisa kurekam setelah aku dewasa. Apa yang kualami sejak anak-anak kusimpan dalam ingatan yang serba sederhana. Dengan kemampuan seorang anak pula kurang kaikan cerita sepotong-potong yang kudengar dari kiri kanan. Baru setelah aku menginjak usia 20 tahun, aku mampu menyusunnya menjadi sebuah catatan. Memang menyedihkan. Catatan ini tidak lebih daripada sebuah evaluasi perjalanan hidup seorang anak Dukuh Paruk. Bahkan hal ini pun mustahil kulaksanakan sebelum aku melewati lika-liku panjang sampai aku menemukan diriku sendiri. Ibarat meniti sebuah titipan panjang dan berbahaya, aku hanya bisa berceritakan kembali, mengulas, serta merekam setelah aku sampai di seberang. Sebagian cerita nenek ku percaya sebagai kebenaran, sebagian lagi kuanggap sebagai bagian legenda khas Dukuh Paruk. Lainnya lagi menjadi kisah yang malah membuatku selalu tidak puas. Legenda khas Dukuh Paruk misalnya, kisah nenek tentang fenomena di perkuburan Dukuh Paruk malam hari ketika terjadi bencana itu. Nenek mengatakan banyak obor terlintas di atas kerimbunan pohon beringin di atas makam Ki Saca-Menggala. Dari perkuburan itu terdengar suara tangis bersahutan. Nenek juga mengatakan bayangan Ki Saca-Menggala keluar mendatangi setiap mayat yang malam itu belum satu pun sempat dikubur. Bahkan Sakarya mendengar Ki Saca-Menggala mengatakan kematian 18 warga Dukuh Paruk adalah kehendaknya selama hidupnya menjadi Bromo Corah. Ki Saca-Menggala berutang nyawa sebanyak itu, maka nyawa keturunannya dipakai sebagai tebusan. Beberapa hari sebelum terjadi malapetaka itu, telah terlihat berbagai pertanda. Pancuran di Dukuh Paruk mengeluarkan air berbau busuk, pohon-pohon puring di kuburan Melayu, tetapi pohon semboja malah berbunga. Meskipun belum waktunya, anjing-anjing berdatangan ke Dukuh Paruk. Anjing-anjing jantan berebut betina dalam kegaduhan yang mengerikan. Burung kedasi berbunyi sejak malam tiba sampai terbit fajar. Kisah tetek bengek yang begitu diyakini oleh setiap orang Dukuh Paruk. Siapapun takkan berhasil mengubah keyakinan itu. Juga orang tak perlu mengutuk warga Dukuh Paruk yang percaya penuh bahwa asam tembaga adalah satu-satunya penyebab bencana. Di kemudian hari aku diberitahu asam tembaga benar beracun. Namun sepanjang menyangkut masalah malapetaka tempe bongkrek, asam tembaga tak terbukti berperan. Kesalahan harus ditimpakan kepada bakteria jenis Pseudomonas cocuvenemas yang ikut tumbuh pada bongkrek dalam peragian. Bakteri itu menghasilkan racun kuat yang menjadi cikal bakal kematian orang yang makan tempe bongkrek. Tetapi orang akan sia-sia menyampaikan pengetahuan ini ke Dukuh Paruk. Di sana orang begitu yakin asam tembaga adalah satu-satunya penyebab racun bongkrek. Demikian, dengan menghindarkan perkakas tembaga, orang Dukuh Paruk masih membuat tempe bongkrek. Jadi petaka yang terjadi ketika serindil bayi, atau kata nenek aku berusia 3 tahun saat itu, bukan musibah pertama, bukan pula yang terakhir. Aku sendiri, kata nenek, selamat secara kebetulan. Selagi ayah dan emak baru merasa pusing di kepala, aku sudah jatuh pingsan. Tanpa ada yang memberi petunjuk, nenek menggali tanah berpasir di samping rumah. Aku ditanamnya dalam posisi berdiri, hanya dengan kepala berada di atas permukaan tanah. Sebelumnya, inilah cara orang Dukuh Paruk mengobati orang keracunan jengkol. Aneh.
Dengan cara ini pula aku selamat dari racun tempe bongkrek. Setelah dewasa, sekali aku pernah mencoba memikirkan hal itu. Boleh jadi dengan cara ditanam seperti itu, keringatku yang pasti mengandung racun cepat terserap oleh tanah dari semua pori-pori tubuhku. Dengan demikian, kekuatan racun tepat berkurang. Tetapi teori demikian sangat tidak patut dan hanya akan mengundang tawa orang-orang pandai. Maka lebih baik ku ikuti keyakinan nenek, bahwa aku selamat karena roh Kisah Cenggala belum menghendaki kematianku. Cerita nenek yang paling membuatku penasaran adalah menyangkut emak. Seperti ayah, emak juga termakan racun. Bila ayah langsung meninggal pada hari pertama, tidak demikian halnya dengan emak. Dia masih hidup sampai seorang mantri datang pada hari ketiga. Mantri yang berkumis dan bertopi gabus itu menolong para korban yang masih bernyawa dengan cara menghardik. Mengapa mereka makan tempe bongkrek, makanan yang bahkan tidak pantas untuk anjing? Oleh Pak Mantri, emak bersama 5 orang lainnya dibawa ke poliklinik di sebuah kota kewedanan. Beberapa hari kemudian, seorang kembali ke Duku Paruk dalam keadaan hidup, dan 3 lainnya sudah menjadi mayat. Emak tidak ada di antara mereka. Nenek selalu menghentikan ceritanya di sini. Aku merasa pasti nenek mengetahui betul apa yang terjadi pada emak selanjutnya. Namun seperti semua orang Duku Paruk, nenek selalu berusaha menutupi kenyataan yang berlaku dari atas diri emak. Sampai usia 14 tahun, ketika Serindil mulai menjadi ronggeng itu, aku berhasil mendapatkan sedikit keterangan tentang diri emak. Ada orang yang secara tak sengaja mengatakan emak memang meninggal di poliklinik kota Kewedanan itu. Namun mayatnya dibawa ke kota kabupaten. Di sana mayat emak diiris-iris oleh para dokter. Mereka ingin tahu lebih banyak mengenai racun tempe bongkrek. Dengan demikian, mayat emak tidak pernah sampai kembali ke Duku Paruk. Di mana emak dikubur, tak seorang pun Duku Paruk pun yang mengetahuinya. Ada pula orang mengatakan emak bisa diselamatkan, namun sampai beberapa hari emak tidak boleh meninggalkan poliklinik. Kata orang itu, setelah emak sehat benar dia pergi dari poliklinik itu, bukan pulang ke Duku Paruk, melainkan entah kemana bersama mantri yang merawatnya. Jadi ada 2 versi kisah tentang emak. Mana yang layak kupercaya atau aku sendiri selalu ragu. Namun setidaknya aku berharap versi pertamalah yang benar. Artinya memang emak meninggal. Mayatnya lalu dicincang untuk kepentingan penyelidikan. Pikiran durhaka semacam ini sengaja kudatangkan ke kepalaku. Kuharap orang akan mengerti. Andai kata versi itu benar, hakikatnya lebih baik daripada kebenaran versi kedua. Sayang, kedua-duanya tinggal menjadi ketidakpastian membuatku lebih merana daripada seorang yatim piatu. Selama bertahun-tahun aku hanya bisa berandai-andai tentang emak. Andai kata benar emak dijadikan bahan penyelidikan racun tempe bongkrek, maka mayat emak dibedah. Organ pencernaannya dikeluarkan, juga jantung, bahkan pasti juga otaknya. Orang-orang pandai tentu ingin tahu pengaruh racun tempe bongkrek terhadap jaringan otot jantung, sel-sel otak, serta bagaimana racun membunuh butir-butir sel darah merah. Darah emak diperiksa untuk mengetahui sampai kadar berapa racun bongkrek yang terkandung cukup mematikan. Kubayangkan hampir semua bagian organ tubuh emak dicincang-cincang, lalu ditaruh di bawah lensa mikroskop atau diperiksa dalam berbagai perkakas laboratorium yang rumit. Terakhir, mayat emak yang sudah berantakan dan berbau formalin ditanam. Entah di mana. Orang-orang pandai itu, siapapun dia, merasa berhak menyembunyikan kubur emak. Aku yang pernah 9 bulan bersemayam dalam rahim emak tidak perlu mengetahuinya. Saat membayangkan percincangan terhadap mayat emak, aku tidak merasakan kengerian. Ini pengakuanku yang jujur. Sebab bayangan demikian masih lebih baik bagiku daripada bayangan lain yang juga mengusik angan-anganku.
Itu andaikan emak tidak meninggal, melainkan pergi bersama si mantri entah kemana. Boleh jadi emak hidup senang, di luar Duku Paruk, kehidupan selalu lebih baik. Demikianlah keyakinanku sepanjang usia. Mantri yang selalu bertopi gabus, berpakaian putih-putih dengan kumis panjang itu mengawini emak. Mereka beranak pinak. Tentulah anak mereka berkulit bersih dengan betis montok dan selalu beralas kaki pula. Setiap hari mereka makan nasi putih dengan lauk yang enak. Anak-anak itu yang hanya hidup dalam angan-anganku pasti menganggap aneh kehidupan di Duku Paruk. Emak sendiri mungkin merasa malu menceritakan perihal kampung halamannya kepada anak-anaknya yang baru. Suatu saat kubayangkan emak ingin pulang ke Duku Paruk karena aku yakin dia perempuan yang baik. Namun aku yakin pula mantriku itu pasti melarangnya. Atau emak tak mungkin bisa kembali karena bersama mantri itu mereka telah pergi ke Delhi, tempat paling jauh yang pernah diceritakan nenek padaku. Entahlah. Akhirnya kubiarkan emak hidup abadi dalam angan-anganku. Terkadang emak datang sebagai angan-angan getir. Terkadang pula dia hadir, memberi kesejukan padaku, Rasus, anak Duku Paruk sejati. Bagaimanapun aku tak meragukan keberadaan emak. Seorang perempuan yang mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, itu sudah cukup. Lebih baik sekarang ku hadapi hal yang lebih nyata. Serintil sudah menjadi ronggeng di dukuhku. Usianya 11 tahun. Aku 14 tahun. Kini Serintil menjadi boneka. Semua orang ingin menimangnya, ingin memanjakannya. Aku tahu sendiri perempuan Duku Paruk berganti-ganti mencucikan pakaian Serintil. Mereka memandikannya dan menyediakan arang gagang padi buat keramas. Siapa yang menembang pisang atau menyediakan sisir yang terbaik buat Serintil? Kalau ada ayam potong karena sakit, orang Duku Paruk takkan pernah sengaja memotong ayam. Serintil selalu mendapat bagian. Teman-temanku sebaya, Warta dan Darsun rela menempuh sarang semut burangrang di atas pohon asalkan mereka dapat mencuri mangga atau jambu. Dengan buah-buahan itu, Warta dan Darsun ikut memanjakan Serintil. Semua itu tak mengapa. Yang merisaukanku adalah ulah suami istri Sakarya. Mereka melarang Serintil keluar bermain-main di tepi kampung atau di sawah pohon atau di bawah pohon nangka. Bila ingin melihatnya, aku harus datang ke rumah Sakarya. Aku mengintip Serintil selagi dia mandi di pancuran. Aku mengerti maksud Sakarya memingit cucunya. Dalam waktu sebulan telah terlihat perubahan pada Serintil. Rambutnya yang tidak lagi terjerang terik matahari menjadi hitam pekat dan lebat. Kulitnya bersih dan hidup. Sisik-sisik halus telah hilang. Pipinya bening sehingga aku dapat melihat jaringan halus urat-urat berwarna kebiruan. Debu yang mengendap menjadi daki lenyap dari betis Serintil. Dan yang kuanggap luar biasa, Nyai Sakarya berhasil mengusir bau busuk yang dulu sering menguap dari lubang telinga Serintil. Pokoknya, pada usia 14 tahun, aku berani mengatakan Serintil cantik. Boleh jadi ukuran yang kupakai buat menilai Serintil hanya patut bagi selera Duku Paruk. Namun setidaknya pengakuanku itu sebuah kejujuran. Maka pengakuan ini berkelanjutan dan aku tidak merasa bersalah telah bersikap semacam itu. Artinya, aku mulai merasa benci terhadap siapa saja yang menganggap Serintil adalah wewenangnya, terutama suami istri Sakarya. Terutama pula kepada pemuda-pemuda yang memasukkan uang ke dada Serintil bila ronggeng itu menari tola-tole. Perempuan-perempuan Duku Paruk begitu memanjakan sehingga Serintil dia seakan tidak lagi memerlukan teman bermain. Tampaknya Serintil tidak merasa perlu memberi perhatian kepadaku atau kepada siapapun karena semua orang telah memperhatikannya.
Perhatian serindil itulah yang telah hilang di hatiku. Sekali aku menemukan cara licik untuk memperoleh kembali perhatian ronggeng duku paruk itu. Sebuah pepaya aku curi dari ladang orang pada saat yang baik ketika serindil seorang diri di pancuran. Buah curian itu kuberikan kepadanya. Tak kukira aku akan memperoleh ucapan terima kasih yang menyakitkan. Sesungguhnya aku menginginkan jeruk keprok, kata serindil dingin. Tapi buah pepaya pun tak mengapa. Aku diam karena kecewa dan sedikit malu. Namun aku mendapat akal untuk menolong keadaan. Pikirku itu mendadak muncul setelah kulihat gigi serindil telah berubah. Aku tahu engkau ingin jeruk keprok, namun buah ini tak baik buat gigimu yang habis dipangur. Kau akan dibuatnya merasa sangat ngilu. Wah, benar kau Rasus. Seharusnya aku tidak melupakan hal itu. Untung kau mengingatkanku, jawab serindil. Matanya menatapku dengan sungguh-sungguh. Ketika kemudian serindil tersenyum. Sinar lembut memancar dari gigi taringnya yang telah berlapis emas. Siapapun yang berselera duku paruk akan terpacu jantungnya bila menerima senyum dengan kilatan cahaya emas semacam itu. Aku tak bisa berkata-kata. Bahkan dalam beradu pandang dengan serindil, aku kalah. Kurang ajar, dasar ronggeng, pandangan matanya tak dapat kutantang. Anehnya, caranya memandang membuatku senang. Namun, seperti sudah kukatakan, serindil sudah tidak membutuhkan lagi teman sebaya. Maka tanpa canggung sedikit pun, kemudian dia berkata, "Aku mandi sekarang, Rasus. Sebaiknya engkau pulang. Kalau mau kau bisa menonton nanti malam. Aku akan menari lagi." "Oh, jadi kau mau menari lagi nanti malam?" tanyaku demi menutupi kejengkelan. "Ya, benar. Sekarang pulanglah. Kata itu berulang-ulang terdengar di telingaku. Karena diusir dengan halus, aku pun pulang. Dalam hati aku mengumpat, bajingan. Sesaat kemudian aku sadar. Sebenarnya aku tidak mengutuk serindil, melainkan diriku sendiri. Soalnya, aku lahir menjadi orang yang layak diusir oleh ronggeng duku paruk. Betapapun aku tidak suka menerima perlakuan serindil, tetapi aku berlalu, bukan pulang. Aku hanya menyingkir tidak berapa jauh. Di atas sebuah tongkat kayu aku duduk. Dari tempat itu, pandanganku ke arah pancuran hanya terhalang perdu kenanga. Jadi, serindil yang sedang membuka pakaian dapat kulihat dengan nyata. Kemudian datang 3 perempuan. Seorang di antaranya membawa arang batang pade untuk mengeramasi cucu Sakarya itu. Perkara mandi, serindil sungguh tidak usah repot. Ketiga perempuan itu berebut melayaninya. Serindil hanya perlu tertawa atau memekik manja bila ada tangan yang mencubit bagian dadanya. Perempuan-perempuan duku paruk itu kelak sesudah aku tahu tentang perempuan luar kampung, aku bisa mengatakan perempuan duku paruk memang hebat. Dalam urusan ini aku bersyukur karena emak telah lama lenyap dari pedukuhan ini. Kalau tidak, kukira emak juga berbuat seperti semua perempuan duku paruk karena bersaing dengan sesamanya melalui cara yang aneh. Ketika menonton serindil menari, aku pernah mendengar percakapan perempuan-perempuan yang berdiri di tepi arena. Percakapan mereka akan membuat para suami merasa menyesal telah hidup dalam kungkungan rumah tangga. Nanti, kalau serindil sudah dibenarkan bertayub, suamiku menjadi laki-laki pertama yang menjamahnya, kata seorang perempuan. Jangan besar cakap, kata yang lain. Pilihan seorang ronggeng akan jatuh pertama pada lelaki yang memberinya uang paling banyak. Dalam hal ini, suamiku tak bakal dikalahkan. Tetapi suamimu sudah pikun, baru satu babak menari pinggangnya akan terkena encok. Aku yang lebih tahu tenaga suamiku, tahu.
Tetapi jangan sombong dulu, aku bisa menjual kambing agar suamiku mempunyai cukup uang. Aku tetap yakin suamiku akan menjadi lelaki pertama yang mencium serintil. Tunggulah sampai saatnya tiba, suami siapa yang bakal menang, suamiku atau suamimu? Demikian, seorang ronggeng di lingkungan pentas tidak akan menjadi bahan percemburuan bagi perempuan Dukuh Paruk. Malah sebaliknya, makin lama seorang suami bertayub dengan ronggeng, makin bangga pula istrinya. Perempuan semacam itu puas karena diketahui umum bahwa suaminya seorang lelaki jantan, baik dalam arti uangnya maupun berahinya. Sejak peristiwa pemberian pepaya itu, aku merasa serintil makin menjauh. Sering kusumpahi diriku mengapa aku jadi merasa tersiksa karenanya. Kuajari diriku, kecantikan serintil bukan milikku, melainkan miliknya. Cambang halus di pipinya yang makin enak dipandang bukan milikku, melainkan miliknya juga. Kalau serintil tersenyum sambil menari, aku dibuatnya gemetar. Tetapi serintil tersenyum bukan untukku, melainkan untuk semua orang. Meskipun begitu, pengajaran demikian tidak menolongku. Aku tetap kecewa karena aku tidak lagi bisa bermain bersama serintil. Boleh jadi karena merasa begitu tersiksa, maka aku temukan jalan untuk memperoleh kembali perhatian serintil. Acap kali ku dengar orang berceloteh bila serintil habis menarikan tari baladewa. Kata mereka, tubuh serintil masih terlampau kecil bagi kerisnya yang terselip di punggung. Celoteh semacam itu membuka jalan karena di rumahku ada sebuah keris kecil tinggalan ayah. Lama aku berpikir tentang keris itu, ada keraguan untuk menyerahkannya kepada serintil. Aku tahu nenek pasti akan menentang kehendakku. Untung roh-roh jahat mengajariku bagaimana menipu nenekku yang pikun. Suatu hari kukatakan kepada nenek, "Nek, tadi malam aku bermimpi bertemu ayah. Dalam mimpiku itu ayah berpesan dan wanti-wanti harus kulaksanakan," kataku dalam hati-hati. "Apa pesan ayahmu?" jawab nenek yang memulai terpancing kebohonganku. "Soal keris itu, Nek," kata ayah, "keris itu harus kuberikan kepada siapa saja yang menjadi ronggeng di pedukuhan ini. Demikian wasiat ayah, Nek." Wajah nenek makin berkerut-kerut. Buruk bukan main. Aku berharap, Nek, meski perempuan tua itu melahirkan emak, kejelekan wajahnya tidak diturunkan. Namun pikiran durhaka tidak lama berada di benakku. Segera ku sadari, neneklah yang sedang sabar membesarkanku dengan susah payah. Bila nenek memburu menumbuk padi, nasi yang kucatukan baginya tidak dimakan, agar di rumah aku tidak kelaparan. Apakah karena kita kurang rajin merawatnya, maka keris itu harus diserahkan kepada orang lain? Tanya nenek. Boleh jadi demikian, Nek, jawabku mantap. Aku percaya tipuanku mengena. Orang Dukuh Paruk siapapun dia menganggap wangsit sebagai bagian dari hukum yang pantang dilanggar. Maka dengan menyebut kata wangsit, aku berhasil menipu nenek secara sempurna. Keris milik ayah tidak lebih dari 2 jengkal tanganku. Sarungnya berlapis kuningan atau suasana. Tangkainya terbuat dari kayu wali kukun berbentuk aneh. Bila diperhatikan benar, tangkai keris itu mirip kemaluan laki-laki. Meskipun aku bernama Rasus yang lahir di Dukuh Paruk, aku tidak tahu menau tentang keris. Aku tidak tahu kegunaannya. Maka tidak sedikit pun aku merasa sayang menyerahkan kepada serintil. Yang kuperlukan sekarang adalah waktu yang baik untuk melakukan penyerahan itu. Setiap hari bila matahari sudah naik, suami istri Sakarya pergi ke ladang mereka. Pada saat seperti itu, serintil seorang diri, mencari kutu dengan perempuan-perempuan dewasa, atau tidur pulas bila malam sebelum ia habis bernari. Yang kupilih adalah saat demikian. Aku masuk dari pintu belakang, mengendap-endap sampai ke bilik serintil.
Rumah Sakarya amat lengang. Serintil tergeletak di atas balai-balai ulas. Di dekat pantalnya tercecer banyak uang logam. Menjengkelkan bila mengingat bagaimana uang logam itu dimasukkan ke dada Serintil oleh para perjaka. Aku tahu pasti tangan para perjaka itu bukan sekedar memasukkan uang. Dada Serintil yang masih sangat muda itu pasti diperlakukan secara tidak senonoh. Aku tetap berdiri memperhatikan Serintil yang tertidur nyenyak. Sudah aku katakan, usiaku 13 atau hampir 14 tahun saat itu. Pengetahuanku tentang perempuan, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, sungguh tak berarti. Namun dengan daya tangkap yang masih sederhana, aku dapat mengatakan ada perbedaan kesan antara perempuan terjaga dan perempuan tertidur. Lebih damai, lebih teduh. Sepasang mata yang tertutup, lenyapnya garis-garis ekspresi membuat wajah Serintil makin enak dipandang. Bibir yang tampil dengan segala kejujurannya, serta tarikan nafas yang lambat dan teratur, membuat aku merasa berhadapan dengan citra seorang perempuan yang sebenarnya. Kelak aku akan mengetahui banyak orang yang berusaha melukis citra jati seorang perempuan. Mereka menggunakan sarana seni lukis patung atau seni sastra. Aku percaya para seniman itu keliru. Bila mereka menghendaki lukisan seorang perempuan dengan segala keasliannya, seharusnya mereka melukiskan perempuan yang sedang tidur nyenyak. Jadi aku tidak ingin membangunkan Serintil. Memang aku gagal mencegah tanganku untuk tidak mengelus cabang halus di tepian pipi ronggeng itu. Dan memang dengan hati-hati pucuk hidungnya Pada saat itu aku teringat ulah kambing-kambingku sebelum mereka berahi. Teringat juga akan burung tekukur yang saling gigit paruh sebelum mereka kawin. Aku ingin menirukan binatang-binatang itu, namun batal. Khawatir Serintil akan terbangun, atau aku sebenarnya tak rela dipersamakan dengan kambing atau burung. Keris yang kubawa dari rumah masih kuselipkan di ketiakku, tapi tergulung dalam baju. Aku merasa lebih baik menyerahkan benda itu kepada Serintil selagi dia tertidur. Ternyata kesan penyerahan semacam itu dalam, sangat dalam. Aku sama sekali tidak merasa menyerahkan sebilah keris kepada seorang ronggeng kecil. Tidak, yang kuserahkan keris itu adalah perempuan sejati, perempuan yang hanya hidup dalam alam angan-angan, yang terwujud dalam diri Serintil yang sedang tidur. Tentu saja perempuan yang kumaksud adalah lembaga yang juga mewakili emak, walau aku tidak pernah tahu di mana dia berada. Tangan Serintil kutata supaya keris yang kuletakkan dekat bantal berada dalam pelukannya. Bajuku masih membungkus benda itu. Nanti, bila Serintil terbangun, dia akan tahu siapa yang telah meletakkan keris itu di dekatnya. Sebelum berlalu, selagi aku menatap Serintil, aku ingin lebih yakin dalam tidurnya. Ronggeng itu malah lebih cantik. Kambing-kambing tidak lagi menarik perhatianku. Mereka boleh berkeliaran sesuka hati. Mereka boleh memasuki ladang orang. Dan aku rela binatang gembalaku itu dibantai oleh petani yang marah. Aku ingin duduk sepuas hati di bawah pohon nangka. Tempat itu masih memberi keteduhan meski aku sudah lama tidak bermain bersama Serintil di sana. Di tempat ini aku duduk seorang diri, merenung. Di sebelah kiriku, agak jauh ke barat, tampak pekuburan Dukuh Paruk. Tonggak-tonggak nisan kelihatan dari tempatku duduk. Hal yang mengecewakan, makam emak tidak ada di sana. Aku heran mengapa orang Dukuh Paruk tidak membuat kesepakatan dan bersama-sama menipuku. Kalau mereka mengatakan makam emak ada di antara makam-makam di pekuburan Dukuh Paruk, pasti aku percaya. Itu lebih baik daripada aku harus tahu mengapa hayal antara percaya atau kisah tentang diri emak. Emak masih hidup dan melari bersama mantri yang merawatnya, atau sudah mati dan mayatnya dipotong-potong oleh para dokter. Sebaiknya aku khayalkan emak sudah mati. Ketika hidup, dia secantik Serintil. Bila sedang tidur,
Tampilan emas sebagai citra perempuan sejati, ayu, teduh, dan menjadi sumber segala kesalehan seperti Srintil yang saat ini masih lelap memeluk keris kecil yang peletakan di sampingnya. Atau Srintil sudah terjaga. Dia heran ketika menemukan sebilah keris ada di dekatnya. Namun Srintil harus mengenal baju yang menjadi bungkus keris itu. Srintil harus mengenal bajuku. Jadi Ronggeng itu harus tahu siapa keris yang telah meletakkan keris itu di sampingnya. Perhitunganku bukan khayalan kosong. Bukti kebenarannya terbukti kemudian. Sepasang tangan menutup mataku dari belakang. Sejenak, aku tidak bisa menebak siapa yang datang. Namun ketika tercium bau bunga kenanga, serta kuraba kulit tangan yang halus, aku segera memastikan Serintil orangnya. "Kau melamun di sini, Rasus?" tanya Serintil sambil duduk di sampingku. "Ah, tidak. Katakan ya. Aku sedang..." Sudah. Jangan mencari alasan yang bukan-bukan. Aku tahu kau sedang melamun karena kehilangan selai baju. Nah, ini dia, pakailah. Serintil bukan hanya menyerahkan baju bekas pembungkus keris itu kepadaku. Dia langsung memasangkannya pada tubuhku serta mengancingkannya sekalian. Punggung tangan itu putih, ujung jarinya merah karena Serintil mulai mengunyah sirih. Jantungku berdenyut lebih cepat. "Rasus, coba katakan padaku tentang keris itu dan mengapa engkau meletakkannya di sampingku ketika aku tidur," kata Serintil dekat sekali dengan telingaku. Aku tidak bisa segera menjawab. Aku juga tidak berani mengangkat muka menatap wajah Serintil. "Katakan, Rasus, katakan." "Keris itu untukmu, Srin," jawabku lirih tanpa melihat lawan bicaraku. "Ya, Rasus, tetapi mengapa hal itu kau lakukan? Engkau senang padaku." Lagi aku tak bisa menjawab. Namun ketika beberapa kali didesak, aku menjawab. "Keris itu kecil, jadi cocok untukmu. Keris yang selama ini kau pakai terlalu besar. Dengan keris pemberianku itu, kau akan bertambah cantik bila sedang menari baladewa." "Jadi engkau senang bila aku kelihatan bertambah cantik?" Aku mengangguk. "Tetapi apa kau mengerti tentang keris yang kau beri padaku itu?" "Tidak, aku tak tahu menahu tentang keris," jawabku. "Oh, dengar. Kakek dan Kartareja telah tahu tentang keris itu." "Apa? Kau juga mengatakan aku yang telah membawanya ke dalam bilikmu?" "Tidak begitu. Mereka tidak kuberitahu siapa yang membawa keris itu kepadaku. Aku merahasiakannya itu kepada mereka." "Lalu?" "Mereka mengatakan keris itu bernama Kiai Jarangguyang, pusaka Duku Paruk yang telah lama lenyap. Itu keris Bekasi yang dulu selalu menjadi jimat para ronggeng. Mereka juga mengatakan hanya karena keberuntunganku maka keris itu sampai ke tanganku. Rasus, dengan keris itu aku akan menjadi ronggeng tenar." Itu kata kakek dan juga kata Kartareja. "Dengan keris pemberianku itu kau akan menjadi ronggeng tenar?" kataku mengulang. "Begitu kata mereka." "Jadi kau senang dengan pemberian itu?" "Oh, tentu, Rasus." Kemudian Serintil merangkulku. Aku tahu dia sedang mengucapkan terima kasih. Ulahnya tidak aku cegah. Juga aku tetap diam ketika Serintil mulai mencium pipiku. Tak kuduga sama sekali bahwa ketika melakukan tindakan itu, Serintil tak sedikit pun merasa canggung. Tampaknya dia sudah terbiasa. Dalam hati aku bertanya, kapankah Serintil belajar cium-mencium? Atau begitukah seharusnya seorang ronggeng, meski dia baru berusia 11 tahun? Sudah 2 bulan Serintil menjadi ronggeng. Namun adat Duku Paruk mengatakan masih ada 2 tahapan yang harus dilalui sebelum Serintil berhak menyebut dirinya seorang ronggeng yang sebenarnya.
Salah satu di antaranya adalah upacara permandian yang secara turun-temurun dilakukan di depan cungkup makam Ki Sacanenggala. Pagi itu Duku Paruk berhiaskan bunga bungur. Warna ungu yang semarak menghias hampir semua sudut pedukuhan sempit itu. Matahari mulai kembali pada lintasannya di garis khatulistiwa. Angin tenggara tidak lagi bertiup. Langit yang selalu membiru di musim kemarau mulai bernodakan gumpalan-gumpalan awan. Kemarau sedang menjelang masa akhirnya. Pagi yang lengang, sinar matahari dalam berkas-berkas kecil menembus kerindangan kuburan Duku Paruk. Tetes-tetes embun di pucuk daun menangkap sinar itu dan membiaskannya menjadi pelangi lembut yang berpendar-pendar. Seekor tupai meluncur turun di atas pohon. Binatang itu bergerak dalam lintasan yang berupa ulir hingga mencapai tanah. Dengan mata waspada, tupai itu melompat-lompat di atas tanah, lalu naik lagi dengan seekor kaki 1000 tergigit di mulutnya. Dalam kerimbunan tubuhan benalu, sepasang burung madu berkejaran. Jantan yang berwarna merah saga mengejar betinanya. Setelah tertangkap, keduanya bergulat sejenak lalu menjatuhkan diri bersama sambil bersenggama. Pasangan itu baru saling melepaskan diri 1 detik sebelum tubuh mereka menyentuh tanah. Perintah alam selesai mereka laksanakan. Si jantan terbang dengan penuh kepuasan, kembali terbang dan hinggap di kerimbunan benalu. Selesailah hidupnya seekor ular hijau langsung menangkap dan memangsanya di sana. Pohon beringin besar yang menjadi mahkota kuburan Duku Paruk merupakan istana para burung. Pada sebuah dahannya yang tersembunyi hinggap seekor burung celepuk. Ia sedang terkatup setelah menghabiskan malamnya dengan berburu tikus, ikan, atau katak. Hanya burung kucica yang kecil berani mengusik raja burung malam itu. Burung-burung seling yang hitam pekat dan burung katik yang hijau hinggap dalam kelompok-kelompok. Mereka membisu sambil berjemur menanti hangatnya udara pagi sebelum terbang mencari makanan di tempat lain. Hari itu tak ada kegiatan kerja di Duku Paruk. Upacara memandikan seorang ronggeng adalah peristiwa yang penting bagi orang yang di pedukuhan itu. Lagi pula amat jarang terjadi, maka tak seorang pun ingin tertinggal. Maka pagi-pagi warga Duku Paruk, tiada terkecualinya, sudah berkumpul di halaman rumah Katarja. Mereka akan menggiring serintil dari rumah itu sampai ke makam Ki Sacanenggala. Di sana, serintil akan dipermandikan. Serintil didandani dengan pakaian kebesaran seorang ronggeng. Aku melihat keris kecil yang kuberikan kepada serintil terselip di pinggang ronggeng itu. Serasi benar ukurannya dengan badan serintil. Itu bukan hanya penilaianku. Kudengar beberapa orang berkomentar. Serintil mengenakan keris baru yang lebih kecil dan bagus. Alangkah pantasnya, alangkah kenesnya. Aku yakin pujian itu terdengar oleh serintil. Kutunggu tanggapannya. Serintil tidak menoleh kepada orang yang mengucapkan pujian itu. Dia menolehku, lalu tersenyum. Sayang, aku tak dapat membalas senyum serintil karena jantungku berdenyut terlampau cepat. Boleh jadi orang-orang bertanya-tanya, tetapi aku percaya, kecuali serintil dan nenekku yang telah pikun. Orang lain tak tahu tentang keris yang dipakai serintil bagi itu. Atau, bila ada orang tahu bahwa akulah yang memberikan keris kecil itu kepada serintil, aku tidak peduli. Dengan memberikan pusaka itu kepada serintil, aku telah memperoleh imbalan yang cukup. Serintil kembali memperhatikan diriku. Ini berarti seorang perempuan dalam hidupku. Suatu hal yang telah bertahun-tahun kudambakan.
Tidak bisa kupastikan, yang kurindukan adalah seorang perempuan sebagai kecintaan atau seorang perempuan sebagai citra seorang makku, atau kedua-duanya. Tetapi jelas, penampilan Serindil membantuku mewujudkan angan-anganku tentang pribadi perempuan yang telah melahirkanku, bahkan juga bentuk lahirnya. Jadi sudah kuanggap pasti, emak mempunyai senyum yang bagus seperti Serindil. Suaranya lembut, sejuk, suara seorang perempuan sejati. Tetapi aku tidak bisa memastikan apakah emak mempunyai cambang halus di kedua pipinya seperti halnya Serindil, atau apakah juga ada lesung pipi pada pipi kiri emak. Serindil bertambah manis dengan lekuk kecil di pipi kirinya. Bila ia sedang tertawa, hanya secara umum emak mirip Serindil. Sudah aku katakan, aku belum pernah atau takkan pernah melihat emak. Persamaan itu kubangun sendiri sedikit demi sedikit. Lama-lama hal yang kurela sendiri itu kujadikan kepastian dalam hidupku. Di halaman rumah Kartarja, Ronggeng bermain satu babak. Tidak seperti biasa, pentas kali ini tampak nyanyi atau tarian erotik. Pentas kali ini tanpa nyanyi atau tarian erotik. Mulut Sakum bungkam. Si buta itu tidak mengeluarkan seruan-seruan cabul. Semua orang tahu permainan kali ini bukan pentas Ronggeng biasa, tetapi merupakan bagian dari upacara sakral yang dipersembahkan kepada leluhur Dukuh Paro. Selesai bermain satu babak, rombongan Ronggeng bergerak menuju perkuburan Dukuh Paro. Kartaraja berjalan paling depan membawa pedupaan, Serindil di belakangnya, menyusul para penabuh. Sakum dituntun oleh para penabuh lainnya. Di belakang mereka menyusul segenap warga Dukuh Paro, dari anak-anak sampai yang tua-tua. Bayi-bayi digendong, anak kecil dituntun. Mereka membuat barisan panjang, berarak menuju makam Ki Satyanegala. Sampai di tujuan, Kartarja meletakkan pedupaan di ambang pintu cungkup leluhur Dukuh Paro. Dua orang laki-laki membawa tempayan berisi air kembang. Dengan air itu, nanti Serindil akan dimandikan. Nyai Kartarja menuntun Serindil, dilindungi oleh beberapa perempuan tua lainnya. Pakaian Serindil dibuka, hanya tinggal selembar kain yang menutupi tubuh perawan itu. Mantra-mantra dibacakan oleh Nyai Kartarja, ditiupkan ke ubun-ubun Serindil. Kemudian tubuh perawan itu mulai diguyur air kembang, gayung demi gayung. Sementara itu, orang-orang Dukuh Paro lainnya hanya menonton. Serindil menjadi pusat perhatian. Rombongan penabuh mempersiapkan diri. Mereka menatap perkakas masing-masing, duduk bersila di atas tanah. Serindil selesai dimandikan. Nyai Kartarja mengeringkan rambut Ronggeng itu dengan sehelai kain. 3 orang perempuan membantu Nyai Kartarja mendandani Serindil kembali. Mereka menyisir, memberi bedak, dan membantu Serindil mengenakan kain, serta mengikatnya sampul di pinggang. Semua sudah beres, rambut Serindil sudah disanggul. Kemudian Ronggeng itu dituntun ke depan pintu cungkup. Di sana, Serindil menyembah dengan tazim, lalu bangkit dan berjalan ke hadapan lingkaran para penabuh. Tiba giliran bagi Kartarja. Setelah komat-kamit sebentar, laki-laki itu memberi aba-aba kepada pemukul gendang. Kelengangan pekuburan Dukuh memberi aba-aba kepada pemukul gendang. Kelengangan pekuburan Dukuh Paro pecah. Suara gendang dan calung menggema bersama dalam irama khas. Berpuluh-puluh burung serentak terbang meninggalkan pepohonan di pekuburan itu. Tidak seperti semua orang Dukuh Paro, burung-burung itu tak menyukai irama calung. Tidak seperti aku yang sedang tak bergetip melihat pengejawantahan emak pada diri Serindil. Burung-burung itu tak menyukai Ronggeng. Pada saat seperti itu, orang-orang Dukuh Paro percaya semua roh di pekuburan itu bangkit melihat pertunjukan. Mereka juga yakin arwah Ki Satyanegala berdiri di ambang pintu cungkup dan melihat Serindil berjoget. Oleh karena itu,
Tak seorang pun berdiri di depan cungkup itu, karena tak ingin menghalangi pandangan mata roh Ki Saca-Menggala. Aku berdiri di bagian depan. Seandainya ada orang Duku Paruk mampu berbicara masalah apresiasi, maka alangkah baik bila diadakan pengukuran apresiasi siapakah yang paling dalam atas pertunjukan Rogeng Srintil di pekuburan ini. Secara angkuh, aku dapat memastikan apresiasikulah yang paling dalam. Aku bukan hanya sekedar melihat Srintil meronggeng, melenggak-lenggok, dan bertembang. Aku tidak hanya mendengar keserasian bunyi calung, gendang, dan gong tiup yang menghasilkan irama indah. Juga aku bukan hanya terkesan oleh lengkuk leher Srintil, goyang pundaknya, atau lentik jemarinya. Lebih dari itu, karena aku melihat Srintil lebih pada seorang perawan kecil yang menjadi ronggeng. Pada saat seperti itu, kerinduanku akan kehadiran emak terobati. Pada saat seperti itu, hilang angan-anganku apakah emak melahirkan diri bersama mantri itu, apakah emak melarikan diri bersama mantri itu, atau mati dan mayatnya dicincang-cincang. Yang memenuhi jiwaku adalah kenyataan Srintil sedang menari, tersenyum kepadaku. Hal itu sudah cukup melenyapkan meski hanya sesaat penderitaanku yang tak pernah melihat emak. Konon, semasa hidupnya Ki Saca-Menggala sangat menyukai lagu Sari Gunung. Maka dalam rangkaian upacara permandian Srintil itu, lagu Sari Gununglah yang pertama kali dinyanyikan oleh Srintil. Secara berulang-ulang, seperti pada awal upacara di rumah Kartarja, pentas di pekuburan ini meniadakan lagu-lagu cabul. Sakum diam. Tetapi menjelang babak ketiga terjadi kegaduhan. Ketika itu takkan pernah kulupakan buat selama-lamanya. Dalam berdirinya, tiba-tiba Kartarja menggigil tegang. Mata dukun Rogeng itu terbeliak menatap langit. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat. Sesaat kemudian tubuh Kartarja mengejang. Dia melangkah terhuyung-huyung dan matanya menjadi setengah terpejam. Semua orang terkesima. Calung berhenti. Srintil menghentikan tariannya karena calung dan gendang pun bungkam. Kartarja terus melangkah sampai di tengah arena laki-laki tua bangka itu mulai menari sambil bertembang irama gandrung. Hanya Sakarya yang cepat tanggap. Kakek Srintil itu percaya ruh Ki Saca-Menggala telah memasuki tubuh Kartarja dan ingin bertayu. Maka Sakarya cepat berseru, "Pukul kembali gendang dan calung. Ki Saca-Menggala ingin bertayu. Srintil, ayo menari. Layani Ki Saca-Menggala." Irama calung kembali menggema, tetapi suasana jadi mencekam. Semua orang percaya akan kata Sakarya bahwa Kartarja telah dirasuki arwah leluhur. Maka mereka mundur dalam suasana tegang. Calung ditabuh dalam irama tayub. Kesahduan upacara sakral itu hilang. Lagu-lagu pemancing birahi disuarakan. Sakum tidak lupa akan tugasnya memoncongkan mulut lalu menghembuskan seruan cabul pada saat Srintil menggoyang pinggul. Tes, tes. Kartarja menari semakin menjadi-jadi, berjoget dan melangkah makin mendekati Srintil. Tangan kirinya melingkari pinggang Srintil. Menyusul tangannya yang kanan, tiba-tiba dengan kekuatan yang mengerang, Kartarja mengangkat tubuh Srintil tinggi-tinggi, menurunkannya kembali dan menciumi ronggeng itu penuh birahi. Penonton bersorak. Mereka bertepuk tangan dengan gembira, tetapi aku diam terpaku. Jantungku berdebar. Aku melihat tontonan itu tanpa perasaan apapun kecuali kebencian dan kemarahan. Tak terasa tanganku mengepal. Hanya itu, karena aku tak bertindak apa-apa, tak berani berbuat apa-apa, dan Kartarja terus mencium Srintil tanpa peduli puluhan pasang mata melihatnya. Tak kuduga sorak-sorai orang Duku Paruk berhenti seketika. Mereka juga aku sendiri kemudian melihat Kartarja mendekap Srintil begitu kuat, sehingga perawan kecil itu tersenggal-senggal.
Bahkan akhirnya Serindil merintih kesakitan, seakan dia merasa tulang-tulang rusuknya patah oleh impitan lengan Kartareja yang kuat. Terjadi ketegangan, tetapi belum ada orang yang bertindak, kecuali Sakarya yang tiba-tiba melompat ke depan sambil berseru, "Hentikan Calung, hentikan Calung!" Sakarya mendekati Kartareja yang tetap menekap Serindil kuat-kuat. Sakarya melihat mata cucunya terbeliak karena sukar bernafas. Terbata-bata kakek Serindil itu meratap, "Lepaskan cucuku, Eyang Saca Menggala. Aku memohon lepaskan Serindil. Kasihani dia, Eyang. Serindil adalah keturunanmu sendiri," tatap Sakarya berulang-ulang. Sehabis berkata demikian, Sakarya berbalik mengambil kedupaan. Dikipas-kipaskannya asap kemenyan itu ke arah Kartareja yang dipercayainya sedang kemasukan arwah Ki Saca Menggala. Nyai Kartareja mengambil segayung air kembang dan disiramkannya kepada suaminya. "Eling, Kang, eling," kata Nyai Kartareja. "Jangan panggil dengan sebutan Kang, panggil dia dengan kata Eyang. Kau tahu suamimu sedang kerusupan," bentak Sakarya kepada Nyai Kartareja. Entah oleh siraman air kembang atau oleh kepulan asap kedupaan, perlahan-lahan Kartareja menundukkan kapannya atas diri Serindil. Kedua tangannya terkulai. Dukun ronggeng itu mulai berdiri goyah dan akhirnya roboh ke tanah. Tangan dan kaki Kartareja kejam. Matanya kelihatan mengerikan karena hanya kelihatan bagian putihnya. Aku maju ke depan. Aku ingin menjadi orang pertama yang menolong Serindil dari ketakutannya. Kurangkul pundaknya. "Kau tidak apa-apa, Serin?" tanya aku. Serindil hanya menggeleng. Dingin terasa tubuhnya. Tangannya gemetar. Tinggal Kartareja yang menjadi perhatian orang. Dia makin terkapar, tapi perlahan-lahan dia melihat, kemudian mengeluh. Matanya terbuka, masih tertidur di tanah. Kartareja menoleh kiri kanan, lalu duduk. Dukun ronggeng itu masih kelihatan bingung. Syukur, ujar Sakarya. "Sampean sudah sadar, Kang?" "Loh, ada apa? Kenapa badanku basah begini? Mengapa Celung berhenti?" tanya Kartareja bimbang. Dipandangnya orang-orang mengelilinginya, kemudian bangkit berdiri. "Ada apa ini?" ulang Kartareja. "Hehe, Eyang Saca Menggala baru saja hadir. Beliau bertayu bersama Serindil," ujar Sakarya menerangkan. "Eyang Saca Menggala?" "Benar, Kang. Rohnya memasuki tubuh sampean, dan tentu saja sampean tidak sadar. Hal itu berarti persembahan kita pagi ini diterima olehnya. Serindil direstui sebagai ronggeng." Percakapan selanjutnya antara Sakarya dan Kartareja tidak lagi kudengar. Aku juga tidak lagi peduli pada celoteh serta gumam orang-orang buku paruk tentang peristiwa yang baru terjadi. Apapun tak kuinginkan, kecuali segera membawa Serindil menyingkir. Kugandeng tangannya menuruni bukit kecil kuburan. Serindil tidak kuantar pulang ke rumahnya, melainkan kubawa ke rumahku. Suatu keberanian yang tak pernah terbayangkan dapat kulakukan. Anehnya, Serindil menurut. Bukan main besar rasa hatiku. "Rasus, bila kau tahu betapa ngeri hatiku tadi," ujar Serindil yang kududukan di atas selincak. "Kartareja memang bajingan, bajul buntung," jawabku mengumpat dukun ronggeng itu. Rasus, jangan berkata begitu. Kau dengar tadi kata kakekku, bukan? Kartareja hanya kesurupan arwah Ki Saca Menggala. Kau didekapnya. Bila tadi todong, kau pasti mati tercekik. "Apa engkau akan bersedih bila aku mati?" tanya Serindil. Pertanyaan itu membuat mulutku terbungkam. Serindil tak bersalah bila dia tak mengerti apa arti dirinya bagiku. Dia tak akan mengerti bahwa bagiku, dirinya adalah sebuah cermin di mana aku dapat mencoba mencari bayangan emak. Serindil tak akan mengerti hal-hal itu.
Dan sekali lagi kukatakan, Srindil tak bersalah. Maka untuk sekedar menjawab pertanyaan, kukatakan, Srin, kau dan aku sama-sama menjadi anak ibu Paruk yang yatim piatu sejak anak-anak. Kita senasib, maka aku tak senang bila melihat kau celaka. Bila kau mati, aku merasa kehilangan seorang teman. Kau mengerti?